Kalau dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi kan, ada juga umat Rasulullah yang dimurkai juga. Arba'atun yubghiduhumullah, ada 4 kelompok di antara umat Rasulullah yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-bayya'ul halab, tukang dagang yang banyak sumpah. Ya, untuk ngelarisin dagangannya dia banyak sumpah. Saya jual ini ya, demi Allah deh, saya jual modal aja deh. Berapa modalnya? 50.000 deh, udah saya jual modal aja. Karena ke teman nggak ada untung deh. Dia jual modal 50.000, padahal modalnya masih 30.000 gitu. Udah begitu demi Allah, udah begitu teman saya nggak ngambil untung, padahal tetap ada untungnya. Itu namanya bayya'ul khallab, tukang dagang yang suka bersumpah untuk melariskan dagangannya. Bahkan tidak sedikit dia bersumpah dengan nama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dia berbohong gitu. Itu bayya'ul halab namanya, yubghiduhumullah, dimurkai oleh Allah. Ada juga yang kedua, kata Rasul apa? Di antara umat Nabi pun dimurkai oleh Allah siapa? Wal fakirul mukhtal, orang fakir, orang miskin yang sombong. Ada nggak orang miskin sombong bagi-bagi? Kalau kaya sombong masih agak mendingan pakai ini, agak masih indah lah ya, enak didengarnya gitu loh. Kalau kaya sombong masih enak didengar. Tapi kalau ini miskin apa? Sombong, didengarnya kayak nggak enak banget gitu. Jelek sombong misalnya, nggak enak banget kayaknya gitu loh ya. Kan nggak enak. Makanya ada istilah pahala yang biasa, ada pahala yang luar biasa dalam hadis itu kan. Ada dosa yang biasa, ada dosa yang luar biasa. Misalkan ke masjid bagi orang tua adalah biasa, tapi ke masjid bagi anak muda adalah luar biasa. Bersedekah bagi orang yang kaya itu biasa, tapi bersedekah dalam kondisi bagi orang yang susah itu luar biasa. Karena ada pahala, ada amalan biasa, ada amalan yang luar biasa. Nah, ada juga fakirul mukhtal, orang miskin yang sombong. Siapa miskin yang sombong? Ya termasuk orang miskin nggak mau sholat, orang miskin nggak mau sujud. Itu namanya orang miskin yang sombong, nggak mau ibadah, nggak mau menyembah kepada Allah. Itu namanya fakirul mukhtal namanya. Miskin yang sombong. Udah miskin tidak pernah mau sujud, udah miskin tidak pernah nggak mau sholat. Ya, bisa jadi gara-gara kemiskinan kita itu karena kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemiskinan kita itu bisa jadi karena kita jauh dari Allah. Saya pernah cerita dulu kan tentang adanya seorang tukang cukur dengan customernya kan. Seorang tukang cukur di barbershop itu dengan customer. Si customer ini yang mau dicukur datang dia ke tukang cukur. Biasa dia dirapihkan, kemudian setelah itu disiap-siap dicukur, tukang cukurnya ngajak ngobrol. Kata tukang cukurnya ke customernya, "Mas, ya kenapa? Kalau menurut Mas Tuhan itu ada nggak sih?" Kalau kata si tukang cukur, kata yang dicukur, ya Tuhan ada lah, masa Tuhan nggak ada? Kata tukang cukurnya apa? Kalau menurut saya Tuhan itu tidak ada. Loh kok bisa? Kenapa? Mas, katanya Tuhan itu kan maha baik, Tuhan itu maha rahman, maha rohim, maha kaya. Nah kalau Tuhan itu baik, rohman, rohim, maha kaya, dan dia ada, nggak mungkin ada orang yang miskin, nggak mungkin ada orang yang terzolimi, nggak mungkin ada orang yang susah, nggak mungkin ada orang yang bodoh. Masa sih ada Tuhan yang rahman dan rohim, Tuhan yang maha kaya, membiarkan orang kelaparan, membiarkan orang kesusahan, membiarkan orang bodoh? Ini saya menunjukkan, menurut saya nggak ada siapa? Nggak ada Tuhan. Karena kalau Tuhan ada, pasti tidak ada orang miskin, nggak ada orang bodoh, nggak ada orang yang susah. Tuh yang dicukurnya diam aja. Dia mau ngebantah, takut karena dia pegang gunting sama pisau masalahnya gitu ya. Gua tunduk aja deh, patuh aja deh kalau kayak begini mah gitu. Selesai dia dicukur, beres, bayar berapa bang? 50.000. Pas dia keluar dari tempat cukur itu, barbershop itu, dia ngelihat ada seorang gelandangan, rambutnya gimbal, kumisnya baplang, berantakan. Dia masuk lagi ke situ. Pas dia masuk lagi ke situ, masuk, bang, ya kenapa? Kalau menurut saya kayaknya di dunia ini nggak ada tukang cukur deh. Tuh, kenapa kok bisa begitu? Aku kan tadi tukang cukur. Enggak, kayaknya nggak ada tukang cukur. Coba sini mas, keluar. Ini bang, keluar bang. Tuh keluar, tuh lihat itu. Tuh orang rambutnya gimbal,
kumisnya baplang, berantakan kayak gini. Kalau ada tukang cukur, kayaknya nggak mungkin tuh rambut sampai berantakan kayak begini kan itu. Ini kayaknya karena nggak ada tukang cukur kayaknya itu. Kata dia, itu bukan karena tidak ada tukang cukur. Itu karena dia tidak mau datang kepada tukang cukur. Nah, kata si customer, cocok mas. Cocok apanya? Sama. Kalau ada orang yang miskin, kelaparan, susah, bodoh, bukan tidak ada Tuhan. Itu karena dia tidak mau datang kepada Tuhan dan tidak mau ngikutin aturan Tuhan, aturan Allah. Makanya kita itu tidak bisa menyalahkan Allah sebetulnya ketika kita susah. Kita tidak bisa menyalahkan Allah ketika kita miskin. Kita tidak bisa menyalahkan Allah ketika kita bodoh. Nggak bisa kita. Sama, tidak bisa orang yang rambutnya gimbal acak-acakan, kumisnya baplang kagak karuan, nggak bisa dia mengatakan di dunia tidak ada tukang cukur. Nggak bisa dia kayak begitu. Betul nggak? Iya, nggak bisa dia seperti itu. Bukan di dunia tidak ada tukang cukur, kenapa dia tidak pernah mau datang kepada tukang cukur? Sebetulnya hidup itu begitu, sesimpel itu sebetulnya hidup kita itu. Hidup kita itu sebetulnya sesimpel itu. Makanya kita jangan biasakan ketika menemukan masalah dalam hidup, kita buru-buru nyari jalan keluar sebetulnya. Jangan dibiasakan ketika kita punya problem dalam hidup, jangan dibiasakan buru-buru ambil jalan keluar, cari jalan keluar. Ya, kenapa? Bisa jadi masalah kita bukan dari luar faktornya. Lalu jalannya kemana? Kalau kita punya masalah, punya problem, ambil jalan ke dalam dulu. Bisa jadi masalahnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Bisa jadi masalahnya bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya tidak bisa begitu? Kenapa kok saya sulit menghadapi ini? Jadi jangan buru-buru kita cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam, karena bisa jadi problemnya bukan di luar, tapi dari mana? Dari dalam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dia menghadapi masalah dimakan ikan paus gitu loh. Ditelan ikan paus, Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan ikan paus. Dan saat itu Nabi Yunus tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Orang dia berada dalam 3 kegelapan. 1 gelap malam, 2 gelapnya dasar laut, 3 gelapnya perut ikan. Dalam kondisi dia tidak ada jalan keluar, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Dia mencari jalan ke dalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci, maha sempurna, tidak mungkin kau salah, tidak mungkin kau keliru. Inni kuntu minaz zalimin, aku begini disebabkan karena kezolimanku, dosaku, ketidaksabaranku. Tidak mungkin kau salah. Dia dicari jalan keluar ke dalam, dia istighfar, dia mohon ampun, dia akui salah, dosa, lalai. Inni kuntu minaz zalimin. Setelah dia akui tentang kesalahannya, setelah dia akui tentang dosanya, setelah dia akui tentang kekeliruannya, dan dia senantiasa menegaskan bahwa subhanaka, sempurna Allah, baik Allah, perkasa Allah, pada saat itulah Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Jadi kadang-kadang kita kalau ada masalah jangan buru-buru nyari jalan kemana, Pak? Jalan keluar. Bisa jadi problemnya itu ada di mana? Ada di dalam. Jadi nggak bisa kita. Makanya kenapa miskin wal fakirul mukhtal? Bisa jadi kemiskinan kita karena kesombongan kita. Apa bentuk kesombongan itu? Bentuk kesombongan itu kita tidak mau datang kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau kita menyembah Allah, tidak mau kita mengikuti aturan Allah. Jadi kita hidup ini kalau misalkan kita paham bahwa kita ini adalah Islam, penganutnya namanya Muslim. Islam itu kan aslama yuslimu islaman, artinya pasrah. Hidup ini kalau misalkan kita ingin benar, pasrah aja pokoknya deh. Terserah Allah, gimana Allah. Kalau kita hidup bagaimana Allah, insya Allah kita hidup akan senantiasa berada, Allah akan senantiasa mengatur kita bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi begitu sebetulnya. Pasrah. Muslim itu artinya orang yang pasrah. Agamanya Islam itu pasrah. Pasrah aja udah pokoknya. Terserah mau diapain sama Allah, disuruh oleh apa-apa. Kita ini kan ibaratnya kalau dalam pewayangan, kita ini adalah apanya? Wayangnya.
Ada memainkan wayang namanya tergantung dalang kalau yang namanya wayang. Kalau istilah kita ini dalam dunia perfilman, kita ini adalah artisnya. Artis itu biasanya menjalani hidup sesuai dengan arahan sutradaranya. Gitu aja sebetulnya. Gitu aja, nggak percaya amat sih kita. Makanya ada orang kadang-kadang kita maaf, ini kita menyinggung Allah biasanya nih. Kalau ada orang naik bis, padahal belum kenal dengan supirnya, begitu tenang, begitu dia nyaman, kenapa dia bisa tenang, bisa tidur di dalam bis sementara dia belum kenal dengan supirnya? Kenapa dia bisa tenang hidup ketika berada di dalam kapal laut, padahal dia belum kenal dengan nahkodanya? Kenapa dia bisa hidup tenang ketika berada di pesawat padahal belum kenal dengan pilotnya? Kenapa dia bisa hidup tenang ketika ada di dalam kereta padahal belum kenal dengan masinisnya? Tapi kenapa dia risau ketika ada di dunia padahal dia sudah kenal tentang siapa Tuhan yang mengaturnya? Ini kan kita nyinggung Tuhan sebetulnya. Betul nggak kira-kira? Kita kan kadang-kadang nyinggung Allah gitu loh. Kalau misalkan kita kepada supir bis kita bisa percaya sehingga kita bisa tidur ketika berada di dalam bis, kita kepada masinis bisa percaya sehingga kita bisa nyaman ketika berada di dalam kereta, kita kepada nahkoda percaya sehingga kita bisa tenang ketika di kapal, kita kepada pilot percaya sehingga kita bisa tenang ketika di pesawat. Kenapa kita kadang-kadang risau, gelisah, kagak karuan ketika di dunia padahal yang mengaturnya adalah siapa? Allah. Ini kan kita nyinggung Allah sebetulnya. Ya, nah, ini problemnya di situ sebetulnya. Wal fakirul mukhtal, yang dimurkai oleh Allah termasuk fakirul mukhtar kata Nabi. Siapa lagi mereka? Yang ketiga adalah wasyaikhuz zani kata Rasul. Ya, di kalangan umat Rasul pun ada yang dimurkai. Seperti halnya Allah murka kepada Yahudi, siapa? Wasyaikhuz zani, orang tua yang masih suka bermaksiat. Ya, udah diincar terus sama malaikat maut masih hobi maksiat kan. Ya, udah berapa kali masuk rumah sakit gitu ya, sampai koma belum titik koma, ini lagi koma ini. Itu sebetulnya Allah kasih tanda udah koma melulu nih, kapan titiknya gitu loh ya. Tapi tetap aja maksiat. Ini kan kacau namanya. Ini namanya wasyaikhuz zani, orang tua yang suka bermaksiat. Ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas apa? Allah itu mengutus malaikat maut dalam sehari kepada kita itu 70 kali, Pak. 70 kali Allah itu, ya, malaikat maut itu ngedatangin kita. Inna malakal maut, ya, yanzuru wajhal abdi, ya. Sesungguhnya malaikat maut itu melihat, memandangi wajah anak Adam, wajah hamba Allah itu sab'ina marrah kulla yaum, 70 kali setiap hari. Nah, jadi kita itu ditengokin sama malaikat maut setiap hari 70 kali. Kalau setiap hari 70 kali berarti selama 24 jam berapa kali kira-kira? Ya, maksudnya berapa menit sekali? 70 dibagi 24 coba berapa? Itu kurang lebih sekitar setiap 21 menit kita itu ditengokin malaikat maut untuk siap-siap dicabut nyawanya gitu. Setiap 21 menit. Makanya pakai stopwatch. Wah, ini udah 21 menit yang buru-buru zikir. Astagfirullah. Malaikat maut lagi datang kayaknya ini. Jadi kita tahu jadwal malaikat maut setiap hari nengokin kita gitu. Pas begitu malaikat maut nengok lagi, zikir lagi gitu. Jadi setiap hari kita akhirnya berzikir. Jadi setiap 21 menit malaikat maut datang ke kita, kapan siap mencabut nyawa kita. Nah, jadi kalau kita tadi mulai dari jam 5, sekarang udah jam setengah 6, itu berarti udah berapa kali? Udah hampir 2 kali malaikat maut nengokin kita. Ustaz Nur Kholik nih lagi ngapain? Udah 21 menit tengok, cabut jangan nih. Itu. Cabut jangan. Pak Hadi ini waktunya cabut jangan. Jadi begitu kita. Masa sudah seperti itu ditengokin tiap hari 70 kali, setiap 21 menit sekali ditengokin, masa masih suka bermaksiat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi wasyaikhuz zani. Nah, yang keempat dari kalangan umat Nabi juga ada yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Wal imamul jair, seorang pemimpin yang zolim. Pemimpin yang curang, jair itu pemimpin yang zolim, ya, yang dia tidak sesuai dengan tujuan, ya, di dalam kepemimpinannya. Nah, jadi
Ini adalah kelompok al-maghdub ya, komunitas al-maghdub. Jadi jangan sampai kita masuk kepada komunitas al-maghdub. Jadi kita harus ada di komunitas an'amta alaihim. Jadi orang Yahudi dilaknat oleh Allah, satu, asaw wa kanu ya'tadun. Yang kedua, orang Yahudi itu dilaknat Allah al-maghdub karena apa? La yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di antara mereka.